di Rengas Dengklok itu kemudian terjadi kesepakatan nih setelah mulai proses yang agak panjang dan rumit, akhirnya sepakat untuk segera memerdekakan Indonesia itu, khususnya ketika tanggal 16-nya mereka diberikan ini perjuangan cinta. Perjuangan cinta pakai termasuk pahlawan. Cinta apa dulu nih kan cinta kan? Cinta itu apa dulu ya? Cinta itu kan luas Bu Tuti ya. seorang pendidik ya, karena mungkin penegakan hukum di negara kita itu masih belum yang benar-benar apa ya, berada di realnya ya. Jadi hukum itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome tuh. Perlawanan Channel. Waduh, kayak Ayla. Sekarang bagus sekali bajunya. Enggak, memang kan juga pakai Doraemon. Udah pasti tentara kan? Oh iya, ini kita memperingati hari apa Kak? Hari 10 November dong. Memang ada sejarah apa di 10 November itu? Ya udah pasti pahlawan. Jadi kita hari ini memperingati hari Pahlawan. Jadi kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang apa sih itu pahlawan? Iya betul. Apa dari pahlawan itu sendiri? Nah, ada apa aja sih pahlawan itu? Nah, jadi kita ulas nanti satu persatu, tapi kayaknya nggak seru kalau semisal kita cuma ngobrolnya berdua. Gimana kalau kita undang tamu-tamu spesial yang ada di SMA Islam Perlawanan? Setuju nggak teman-teman? Setuju lah pastinya. Oke, jadi nggak usah pulang-pulang lagi ya Kak. Langsung aja. Langsung aja kita undang. Monggo Bu Tuti selaku guru sejarah yang ada di SMA Islam Perlawanan. Tepuk tangan. ya. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Eh, Ya, kayaknya seru ini ya tadi. Iya. Iya, Wah, Bu. jadi pengen nimbrung juga nih, pengen gabung juga nih. Harus dong, Bu. Nanti kita akan bertanya-tanya tentang seputar, karena kan Bu Tuti sendiri juga guru pengampu sejarah. Ya, Nah, di SMA Islam guru yang sudah bercerita ya. Ah, betul sekali. Makanya itu, Bu. Iya. Tapi sebelumnya, Bu ya, Iya. kalau bertiga itu kurang afdol. Iya, kayaknya kurang lebih ya. Iya. Iya. Oh, ada lagi nih ya kelihatannya. Ada lagi. Ada lagi. Boleh, boleh. Kita panggilkan Kak Abidillah. Enggak. Alhamdulillah. Tamu kita udah lengkap. Nah. Ya, inilah tamu-tamu spesial yang kita undang pada hari ini. Nah, Oke, yang mau ditanyakan nih tentang sejarah kan? Oh, sebentar. Saya ini salfok sama kostumnya Kak Abid. Oh iya. Nah. Kak Abid ini cosplay jadi apa Kak? Nah, kebetulan saya hari ini tuh bekerja sama dengan Bu Tuti, jadi Bu Tuti selaku penata rias. Wah. Barangkali Bu Tuti bisa menjelaskan, minta tolong Bu. Oh, Ini saya lagi iya. cosplay apa sih kira-kira? Ya, filosofinya. Ya, Bu. filosofinya. Kalau biasanya warna putih itu kan melambangkan kesucian. nah betul Nah. sekali. Ini Berarti kayaknya ini sepertinya kita nggak apa ya istilahnya dengan sosok seorang pahlawan yang ikonik banget gitu. Siapa Karena itu? menggunakan sorban putih, menggunakan gamis putih. Nah. Ya, biasanya ini tokoh yang paling monumental ya, dengan kerisnya biasanya itu di Iya. gerakan sampingnya itu ya. Krisnya Coba, nih. gimana? Bisa bunyi tapi Krisnya. Makanya Krisnya goib. Jadi hanya orang tertentu. Iya, yang ada bisa tertulis melihat. ada iya ada iya. Saya lihat Kak. Alhamdulillah. cosplay dari Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Atau bisa juga ini siapa tokoh dari Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol. Oke, Mak Bonjol. Keren, keren. Jadi ini adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional ya, tokoh-tokoh nasional kita yang mengilhami bagaimana semangat nasionalisme dan patriotisme itu Oh, iya. membara Oke. buat kita, khususnya ini siswa-siswa ini ya, termasuk betul guru sekali. yang harus selalu mengingatkan biar tidak terlena dengan apa ini ya. Sekarang kan ada disebutkan Gen Z ya. Ya, itu. Yes. Perkembangan zaman. Semoga tidak
tergerus oleh pembaharuan yang kemudian menghilangkan Iya. semangat nasionalisme dan patriotisme. Tapi Ya, kayak perjuangan Imam Bonjol kan sangat patut diapresiasi kan Bu. ya. Ini betul sekali. Tenang. Sangat, karena begini ya nak ya, kalau kita itu flashback ke belakang Nah. bicara masalah pahlawan Iya. di Indonesia itu kan beberapa kali ada pertempuran, Nah, itu. khususnya yang dilawan adalah sekutu. Nah, itu dibatasi oleh tahun 1908 di mana ada era membedakan yang sifatnya kedaerahan dan nasionalisme. Kalau mungkin yang dikosté oleh kakak Abid ini Imam Bonjol. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ini adalah perlawanan terhadap terhadap penjajah itu sebelum 1908 sehingga masih bersifat kedaerahan. Masih bersifat kedaerahan, biasanya itu yang memimpin adalah para bangsawan atau ulama gitu ya. Terus kemudian senjata yang digunakan pun masih bersifat Tradisional. Tapi sakti-sakti ya bu orang Iya, tapi ada yang bisa terbang nggak? Nah, Nggak ada. Perkiraan kita ya, karena ada beberapa tokoh itu yang pemakamannya justru antara tempat pembuangan dengan pemakamannya itu berbeda. Nah, seperti itu memang masih butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi jika kita kembali ke pertempuran atau perlawanan terhadap penjajah yang ada di Indonesia setelah 1908, Nah, ya. itu sudah berubah gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah ada semangat persatuan, nasionalisme terutama, dan justru itu yang memimpin tidak dari ulama, tidak dari kaum bangsawan, tapi justru dari cerdik pandai atau memang tokoh-tokoh yang punya kesempatan disekolahkan atau sekolah ya, diberi kesempatan untuk sekolah yang ada kaitannya dengan politik etis atau yang mungkin kalian kenal dengan istilah Trias van Deventer. Jadi ada irigasi, ada edukasi, ada migrasi atau transmigrasi ya. Iya. Nah, efek dari edukasi ketika penjajah khususnya Belanda itu memberikan kesempatan kepada rakyat di Indonesia atau Nusantara waktu itu untuk sekolah, ya inilah yang akhirnya melahirkan para cerdik pandai ya, para pemimpin kita yang punya pemikiran ke depan, memikirkan bagaimana kemerdekaan Indonesia apakah selamanya harus di bawah tekanan penjajahan. Nah, betul sekali. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang ingin selalu digaungkan sama Bu Tuti ke kalian ya sebagai generasi penerus khususnya. Gen Z ya, Gen Z ya. Jadi yang selalu ini ya menggunakan gawai ini ya. gadget itu. Kita itu. Nah, kan kalau saya memaknai itu kan bahwa HP ini tergantung yang Makanya. yang memakai. Jika kita gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, insya Allah tidak hanya sebatas untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru dari HP ini kita bisa menguak dunia. Justru dari HP ini, dari gawe ini kita bisa mengetahui perkembangan apapun yang terjadi di luar sana. Gitu. Termasuk, nah ini kan kita kaitkan dengan ini ya 10 November. Iya, Iya, sebelum Nah, Tapi ya perjuangan Imam Bonjol ini saking itu sampai dikenangnya itu sampai muncul di uang 5.000 ya, Bia? iya. Itu ya. Iya. Ternyata ketika mungkin kita terlena Nah. dengan nama Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, nah kita ini yang selalu Memakai uang 5.000 itu. Padahal udah ada di gambarnya. oh ternyata masih itu salah satu alat untuk mengenang ya. Iya. Salah satu alat untuk kita flashback kembali untuk selalu mengingat pengorbanan beliau. Itu. Jadi itu sih kalau yang saya lihat bahwa usaha pemerintah dalam rangka untuk mengedukasi para generasi penerus itu salah satunya ya mungkin itu. Jadi ya ada gambar-gambar yang memang sengaja Edukasi. ya untuk mengedukasi didekatkan dengan kita. Nah kita yang namanya manusia itu kan nggak akan jauh-jauh gitu Iya, ya. betul. Dari uang. Jadi seperti itu. Ya makanya itulah kita kan bangsa milenial. Iya. Ya kurang tahu lah tentang apa itu pahlawan, sejarahnya pahlawan itu gimana. Nah makanya itu saya mengundang Ibu dan Kak Abid Jadi ya untuk di sini. hari
ini kita juga cerita. Iya. Ya, istilahnya kayak sharing-sharing itulah bagaimana pahlawan itu ada dan sampai seterusnya. Jadi menurut Bututi sendiri apa makna, kan hari ini kita 10 November memperingati Nah, Hari itu, Bu. Pahlawan. Iya. Menurut Bututi dan Kak Abid, apa sih makna di Hari Pahlawan ini? Boleh dijelaskan. Kan soalnya kan banyak orang ibu ya di bangsa milenial ini kan mengartikan hari pahlawan itu, oh hari pahlawan tuh memakai baju, yang penting memakai baju tentara gitu, kayak saya pakai gitu. Yang saya udah pakai. Ya, terus ikut upacara. ya ikut upacara, terus ikut pawai perang-perangan, tembak-tembakan ya gitu. Jadi Makanya nggak tahu itu. filosofinya. Nah, aslinya itu bagaimana gitu loh. Ya. Itu ya. Jadi Iya. kalau menurut Bu Tuti sih, peringatan Hari Pahlawan itu kita tidak hanya sekedar mengingat perjuangan, Iya. mengingat pengorbanan, tapi justru kita itu merefleksikan apa yang keteladanan ya. Nah, Keteladanan. perilaku. Ya, keteladanan dan pengabdian khususnya. Jadi kalau kita lihat ya, para pahlawan yang sudah mendahului kita itu, baik yang berasal dari daerah maupun yang sudah secara nasional itu kan mereka tidak pernah pamrih ya, Iya. bahkan sampai titik darah penghabisan. Wow, Mereka hebat ya, sekali. untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga perjuangannya, pengorbanannya, keteladanannya, kemudian pengabdiannya. Iya. Nah itu yang luar biasa yang harus kita harus kita ikuti. Nah jadi menurut Bu Tuti sih itu tadi, bahwa peringatan Hari Pahlawan itu tidak hanya sekedar memakai pakaian. ya, kalau toh menggunakan pakaian itu diasumsikan untuk mengenang, kemudian untuk memperingati boleh. Karena memang tentunya kita saat ini tidak mungkin perang melawan penjajah. Ya, nggak mungkin pastinya. Secara fisik kan sudah tidak ada mereka Iya. ya. Meskipun mungkin muncul penjajah yang lain ya. Tapi tidak dengan Ya, langsung tidak secara dengan formal. tidak dengan kita yang berjuang kemudian angkat senjata, Iya. kemudian bunuh-bunuhan, Nah, ya, iya, tidak iya, seperti secara itu. halus. Tapi Ya, secara bagaimana kita itu memperjuangkan, mengorbankan, Iya. meneladani dan mengabdi di dunia yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, kalau misalkan sekarang itu sudah jauh dari peperangan, ya berarti kita harus berjuang untuk apa ini? Mungkin berjuang untuk sekolah, ya, bersungguh-sungguh sekolah, kemudian mengabdi, mempertahankan budaya gitu ya. mempertahankan budaya. Itu banyak hal sih ya. Soalnya kan kayak waktu berita kemarin tuh kan batik itu kan diklaim sama Malaysia juga gitu. Iya. Itu saking adiluhungnya budaya kita. Iya. Banyak sekali budaya kita itu yang justru Iya. dicomot gitu ya. Nah, ini bahasa di Jawa. banyak tuh kayak curi. Ya. Kalau dianeksasi itu bahasanya apa ya? Diambil secara paksa ya, dianeksasi. Intinya diklaim lah. Bahasa halusnya diklaim. Artinya mereka mengakui budaya yang mungkin itu bukan hak mereka. Nah ini juga tanggung jawab kalian nih. Iya. Oke, Iya. bangsa ini. Bagaimana ini mempertahankan budaya kita, melestarikan dan menjaga. Gitu. Nah, Pahlawan muncul tuh apakah karena ada peperangan di Indonesia atau bagaimana? Jadi kan Bu Tuti kan pasti tahu betul sejarah yang ada di Indonesia. Bagaimana pahlawan itu bisa muncul, bagaimana pahlawan itu ada oke. dan harus dikenang hingga saat ini. Berkaitan dengan 10 November ya. Iya. Jadi kalau kita merunut ke belakang, flashback ke belakang, bahwa peringatan 10 November itu tidak lepas dari penjajahan yang kita alami. Nah, itu berawal dari ketika kita itu dijajah sama dijajah sama Jepang pada tahun 1942. Mereka datang bentuk dari perang Asia Timur Raya ya, refleksi bagaimana Jepang itu ingin menguasai dunia karena mereka merasa inferior, merasa lebih tinggi rasnya karena mereka merasa keturunan dari Dewi Matahari. Dewi Matahari ya. Nah, pokoknya bukan Dengan juga ya. Jana atau Dewi Gita, beda ya. Tapi ada Dewi Matahari yang bernama Amaterasu Omikami. Sehingga mereka itu juga mengharuskan pada negara-negara yang mereka jajah, khususnya Indonesia itu untuk
mentaati tradisi. Di antaranya ketika jam 6 pagi kita harus menghadap matahari sambil membungkukkan badan itu ya. Nah, itu bagian dari bagaimana mereka itu memaksa kita untuk mengikuti tradisi mereka. Dan ini yang menimbulkan banyak polemik, khususnya kalau negara kita itu kan negara agamis ya. Iya. Nah, itu akhirnya muncul reaksi dari beberapa kalangan ulama yang menganggap bahwa itu bentuk dari kesyirikan. Nah, Kita itu sudah bertuhan, mengapa Iya. kita menyembah matahari? Benar, Seperti benar. itu ya. Betul, Akhirnya betul. kemudian banyak muncul di beberapa daerah itu melawan ya, karena tidak ingin melakukan hal yang dianggap. syirik itu. Syirik tadi. Nah, dan alhamdulillahnya tradisi seperti itu terkikis ya dengan sendirinya, karena Jepang itu berhasil dimatikan secara apa ya bahasanya ya, sekutu itu kan berhasil ngebom atom di Ya. Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang kemudian menyerah tanpa syarat. Artinya ketika Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada kepada sekutu, negara kita itu dalam kondisi vacuum of power. Power, Apa? tidak ada pemimpin. Nah, sip Kak Apit pintar. Tidak ada pemimpin. Artinya tidak ada yang berkuasa di negara kita. Itu saatnya kita untuk unjuk Merdeka. mumpung tidak ada yang menguasai kan. Hmm. Nah, itu akhirnya dari golongan muda, golongan tua, meskipun terjadi persikatan ya, karena golongan tua itu menganggap bahwa Percaya dengan ya, jadi waktu itu ada rumor bahwa, bukan rumor ya, ini bahwa janji kemerdekaan. Peristiwa BBUPK. Nah, kalau peristiwa BBUPK itu nanti bagian dari runutan menuju proses kemerdekaan. Oh. ini berarti Untuk jauh. melengkapi ya alat-alat berdirinya, kelengkapan berdirinya sebuah negara. Iya, iya. Gitu. Jadi ketika kemudian golongan tua itu percaya dengan janji kemerdekaan, maka ketika golongan muda itu ingin mensegerakan kemerdekaan, golongan tua ya santai-santai aja. Ngapain sih? Toh kita nanti akan dimerdekakan. Nah, padahal Jepang itu sudah menyerang ke sekutu dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, golongan muda ini yang semangatnya luar biasa. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu ya. Nah, iya. Penculikan sekarang. Jadi di Rengas Dengklok itu kemudian terjadi kesepakatan nih, setelah mulai proses yang agak panjang dan rumit, akhirnya sepakat untuk segera memerdekakan Indonesia. Indonesia itu, khususnya ketika tanggal 16-nya mereka diberikan ini ya, bantuan sama Laksamana Muda Medan. Iya. Beliau itu orang Jepang tuh, tapi luar biasa. Beliau support dengan Indonesia. Sehingga memberikan kesempatan tempat rumahnya itu untuk ini menuliskan tuliskan lokasi. teks, iya. Dan alhamdulillah 17 Agustus pada hari Jumat, tepat di saat bulan Ramadan, kita merdeka. Masa bulan Ramadan. Tapi apakah kemudian perjuangan kita, pahlawan kita itu cuma sampai di situ aja? Tidak. Tidak. Pastinya tidak dong. Buat Ya. Justru penerusnya. Iya. nanti awal dari dimulainya perjalanan Pemberontakan panjang, dan lain sebagainya. banyaknya kemudian pertempuran di seluruh Indonesia ya, Iya. khususnya ketika kemudian tanggal 19 September itu terjadi peristiwa perobekan bendera. Iya. Seliamando. Bendera merah putih biru disobek. Itu sejarahnya 10 November itu ya, Bida? Itu rentetan nanti. Oh, rentetan ya? Oh, rentetan. Oke. Jadi sejak perobekan bendera itu kemudian muncul ini ada fatwa jihad ya dari Iya, Kiai Haji dari Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Wah, itu. Kita sebagai penduduk Nusantara Indonesia khususnya Iya. ya harus bangkit melawan ketidakadilan, khususnya ya para penjajah itu, sehingga muncullah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober ya. Nah, dan peristiwa itu, resolusi itu kemudian akhirnya semakin bahasanya bunyi apa ini, bertarah ya. Artinya gini, 22 Oktober itu muncul istilah resolusi jihad, Ya. tanggal 30 Oktobernya Malabi itu tewas. Oh. Semakin panas lagi. Iya, itu loh Jenderal Malabi itu jenderal luar biasa loh. Jenderal besar. nomor 2 iya yang memimpin perang dunia kedua ya. Dua. Itu tewas. Tewas Dan di Surabaya. tidak ada yang mengakui itu ulah siapa. Iya. Siapa coba yang nggak bikin gerami orang sekutu. Jadi sampai sekarang masih tanda tanya ya, Bu ya? Ya pada akhirnya masih ini ya bersimpangan beritanya itu.
antara belum hoax, iya. yang benar yang mana. Iya. Ada yang bilang bahwa Jenderal Malabi itu tewas karena dilempari granat nanas itu ya. Oh ya, yang digigit. Oh iya, langsung gitu yang zaman dulu itu. Terus ada yang bilang bahwa si Malabi ini bambu runcing. Nah, senjata khas kita ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, karena geram ini sekutu karena tidak ada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab. Jenderal sekelas AWS Malabi gitu loh mati sia-sia di Surabaya. Aduh. Nah, itu akhirnya yang kemudian muncul ultimatum dari Jenderal Marsudi itu bahwa rakyat Surabaya maksimal tanggal 10 jam 8 pagi baik rakyatnya dan pemimpin-pemimpin negara itu untuk menyerahkan senjata ke sekutu. Kalau tidak, itu Surabaya akan diserang dari darat, laut. dari Iya. udara. Apakah rakyat kita menyerah begitu saja? Tidak. Oh, tidak. Orang Surabaya. Iya. Kan Surabaya kan identitas dengan wani gitu ya. Wani. Sampai sekarang ya Persebaya coba. Yang penting bondo nekat gitu. Nah, itu khasnya Surabaya. Iya. Jadi itu nak ya. Jadi itu esensi dari peringatan 10 November yang akhirnya dari peristiwa 10 November ini akhirnya kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Iya. Ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada kemudian peristiwa Medan Area, kemudian ada Puputan Margarana, ya kan? Kemudian juga ada Palagan Ambarawa, ada juga peristiwa Merah Putih di Manado, Iya. kemudian ada pertempuran Simpang 5, oh banyak lah. Banyak sekali. Banyak sekali. Terus Selalu ada serangan mempertahankan 1 Maret. Jadi itu adalah pertempuran Yang ada di tersebar ya Indonesia. di Indonesia. Perjuangan. Iya, sebagai bentuk dari reaksi kita tidak mau dijajah lagi. Betul. Jadi seperti itu. Dan udah pastinya kan Bu, kan perjuangan orang zaman dahulu kan kayak yang disebut dengan pahlawan itu kan sekarang sudah meninggal kan. Ya. Apakah masih bisa sih melihat pahlawan atau Iya. Masih bisa ditemukan pada zaman saat Pada ini. Iya. zaman sekarang. pada kehidupan sehari-hari gitu? Gitu. Apakah pahlawan hanya ada waktu peperangan saja? Ya, iya. Oke, Bisa oke. dijelaskan. Oke, jadi ini itu konteks kalau kita memperingati Hari Pahlawan berkaitan dengan heroiknya ya, semangat nasionalisme dari para pahlawan kita. Nah, apakah masih identik dengan pahlawan jika zamannya sudah berubah gitu ya Iya. sekarang? Kalau menurut Bu Tuti, pahlawan itu tidak selalu yang kemudian berjuang, kemudian mengorbankan diri untuk bangsa dan negaranya. Ya itu memang definisi pahlawan yang sesungguhnya. Iya. Ya. Mungkin pendapat ke Abid sendiri Pak. Iya. Sekarang Iya. coba, kalau misalkan tapi nih sebelum Iya. Bu Tuti nanti yang ini Iya. yang menambahkan, Yang menambahkan. kira-kira kalau Abid itu Pendapatnya Pahlawan itu gimana? Apakah di era zaman sekarang itu masih ada pahlawan? Ya. Tidak gitu kan ya. Iya. Kalau yang kita lihat-lihat di film-film atau yang kita pahami seputar pahlawan itu kan Ya. mungkin orang yang memperjuangkan sebuah keadilan ataupun menegakkan kebenaran gitu. Betul sekali. Kalau semisal kita ambil secara kasar dari gambaran tersebut gitu ya, ya sebenarnya di sekitar kita tuh masih ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluarga mereka, pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan murid-murid mereka, pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan teman-teman dan juga agama mereka itu pasti ada di sekitar kita. iya. contohnya apa nih? Iya. Contohnya Luar biasa. orang tua kita itu sudah termasuk pahlawan bagi Oh, keluarganya. benar sekali. Karena Simpelnya seperti itu. Jasanya, perjuangannya untuk membela, mempertahankan dan memperjuangkan masa depan anaknya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi guru juga bisa dikatakan pahlawan juga. juga bisa dikatakan pahlawan. Pahlawan tanpa tanda Tanpa jasa. tanda Ya. jasa. Iya, betul banget tadi Kakak Abid ya, bahwa apakah masih identik gitu kata-kata pahlawan jika disandingkan dengan zaman sekarang? Iya. Masih sangat identik. Nah, karena pahlawan itu kan kembali pada tadi Ibu Tuti bilang ya, bahwa pahlawan itu tidak hanya mereka-mereka yang sudah berjasa sampai mengorbankan Dirinya, hidupnya, hidupnya, tumpah darahnya. tapi pahlawan itu ada yang memang tokoh-tokoh yang memang berjasa di bidangnya masing-masing. Iya. kalau memperjuangkan cintanya
itu disebut sebagai Aduh. Itu Ya. bagaimana teman-teman? Oke. Waduh, itu bagaimana pendapat kalian itu? Bagaimana ini ya? Memperjuangkan cinta, Memperjuangkan cinta pakai itu termasuk pahlawan. Cinta apa dulu nih kan cinta kan? Cinta itu apa Iya. dulu ya? Cinta itu kan luas betul ya. Iya. Ada cinta antara Sebentar. Kayaknya ini kalau mungkin kalau yang bahas itu kan Iya. beda. Iya. Gimana pendapat Sabini? Gimana Kak Abi? Daripada saya. Iya. Silakan Kak Abid yang berpendapat. Kalau memperjuangkan cinta secara saya pribadi mungkin tidak ada salahnya. Karena cinta itu luas, kita mencintai teman, kita mencintai keluarga, kita mencintai lawan jenis itu juga hal yang lumrah gitu kan. Cuman yang patut dipertanyakan itu bagaimana kita memperjuangkan cinta kita. Oh. Oke, anak muda zaman sekarang kan mungkin memperjuangkan cinta itu mengejar orang yang dia cintai gitu kan. Iya. Kalau dari anggapan pribadi saya sebenarnya kalau jalan yang ditempuh itu menggunakan jalan pacaran itu kurang setuju saya. No way. No way. Iya. Ini wilayahnya para pelaku ya. Ya kalau kita mengingat apa itu namanya cintanya kisah cinta Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah, Waduh, iya. mereka berdua kan saling mencintai. Apakah Memperjuangkan itu. Sayyidina Ali memperjuangkannya itu dengan cara berpacaran dan menembak? Tidak. Tidak kan? Beliau Saya datang. Saya nggak tahu ya kayak. Beliau langsung datang untuk melamarnya. Jadi kalau memang mau memperjuangkan cinta dari seorang wanita, maka ya tidak dengan pacaran, langsung datang ke rumahnya, dilamar anaknya. Lalu disebut apa tadi? Pahlawan cinta. Iya, pahlawan cinta. Karena gini, Bagaimana teman-teman itu? menyelamatkan sang perempuan Oh, dari iya. kegundahan hati. Ini kapan saya dilamar? Masalahnya kan tadi kalau yang berjuang untuk negara namanya Pahlawan bangsa. bangsa. Nah, ini pahlawan cinta. Kalau tadi dulu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Kalau yang tadi Nah, memperjuangkan pahlawan cinta nanti kalau sudah punya berkeluarga jadinya pahlawan keluarga. Oh gitu. Bertangan dulu. Ada satu lagi loh ya ini. Iya, apa itu? Pahlawan devisa. Wah. Pahlawan Gimana bisa Pahlawan devisa. pejuang uang gitu. Rupiah. Kalian pernah dengar istilah itu? Nah ini baru pertama kali Iya, saya. pertama kali. Belum pernah. Wah, sekali. baru. Kelihatannya ketinggalan kereta api ini ya. Jelaskan Bu. Ya, jadi ada sosok yang disebut dengan pahlawan devisa. Beliau-beliau itu adalah para tenaga kerja Indonesia, TKI. Oh, TKI. Iya. Ya, TKI itu ada juga yang TKW ya. Nah, bagaimana pendapatan mereka itu sekian persen masuk ke kas negara dalam rangka untuk pembangunan. Iya. Sehingga beliau-beliau Berjuang disebut dengan pahlawan dengan devisa. pahlawan devisa. Dan bahkan loh resikonya sama. Iya. Kalau mereka membuat kesalahan di sana ya, padahal bisa jadi mereka tidak salah tapi karena suatu hal gitu ya. Selek gitu ya Gitu antara. bisa saja mereka didakwa kemudian dibawa ke pengadilan dan dihukum mati. Dan itu kasusnya banyak. Kayak kita lihat itu di televisi itu kan dihukum gantung kalau di Arab Saudi dan sebagainya. Artinya bahwa keberadaan mereka pun juga sampai mempertaruhkan nyawa. Ya, Dibuang untuk pembangunan. iya, sehingga pantas lah kalau beliau itu juga disebut dengan pahlawan devisa. Mungkin gitu. betul. Ya. Kak Abid kan sebagai Gen Z. Oh iya, Gen Z ya, bukan milenial ya. Kalau milenial bunuh tim milenial. Iya. Saya Gen Z. Jadi ngomong cinta ini. Pahlawan cinta. Sekarang kita balik lagi ke 10 November. Kira-kira Abid sendiri sebagai Gen Z apa apresiasi ke Abid di dalam mengisi memperingati Hari Pahlawan. ini? Apa yang saya lakukan untuk mengisi kegiatan Hari Pahlawan? Iya. Kalau untuk saat ini ya, karena saya sudah off dari kegiatan organisasi di sekolah, mungkin yang saya lakukan ini bagaimana saya tuh menanamkan kembali sifat dan juga perjuangan para pahlawan itu. Oke. Kalau yang saya lakukan biasanya ya, ketika Hari Pahlawan itu mungkin yang pasti ya mengikuti upacara itu pasti, karena suatu bentuk penghormatan itu pasti. Mengikuti upacara, selain itu, nah ini biasanya saya tuh suka lihat sama adik-adik saya di rumah itu film-film perjuangan, karena saya mau mengajak adik saya untuk mengenang kembali, karena Perjuangan. mirisnya itu ketika adik saya itu saya tanya,
coba sih sebutkan 10 pahlawan yang kamu kenal gitu. Ya mungkin cuma bisa nyebutkan 5 yang ada di Soekarno kita gitu. di Soekarno. Itu masalah gitu. Kontennya yang disebutin tuh kayak SpongeBob, Waduh. On the Sea, Nah. ya. Boboiboy. Itu Upin Ipin gitu. Iya. Gawat. Nah, itu berarti PR buat kalian. Iya, betul Masih adik ya. Ya, jadi saya cuman ke adik saya saja bagaimana caranya saya dan juga adik saya itu bisa tertanam kembali rasa cinta dan juga mengingat perjuangan para pahlawan karena rasa apa ya, kita bisa menghirup udara dengan bebas, podcast saat ini, makan enak itu juga dari perjuangan pahlawan kita yang dahulu gitu ya. Gitu. Jadi apa harapan update dan Putri terkait momentum Hari Pahlawan? Itu harapan saya dulu. Ya. Harapan saya untuk yang pertama nih ya, karena saya alumni anggota organisasi, yang saya harapkan dari organisasi yang sekarang itu kalau bisa ketika ada kegiatan momentum-momentum peringatan Hari Nasional dan juga khususnya seperti sekarang Hari Pahlawan, itu kalau bisa momentum tersebut digunakan untuk kembali menanamkan karakter-karakter yang dimiliki oleh pahlawan kita, kembali mengulangkan kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa menggerakkan dan juga mengobarkan kembali semangat perjuangan para pemuda-pemuda di sekolah kita. Cuci mengenang ya Kak? Iya. Karena jika tidak dikenalkan lama perlahan ya pasti akan luntur itu yang kita takutkan. Dan itu tadi kita terus dengan budaya-budaya yang dari Betul sekali. Ya itu. Jadi kalau ya agak miris juga ketika kemudian anak-anak itu sejak dari awal ya sejak dari kecil kemudian yang dipegang adalah HP atau gawai tapi peruntukannya tidak semestinya sehingga mereka tidak bangga dengan pahlawannya sendiri tapi melainkan yang diidolakan itu yang tokoh-tokoh ya ala barat-baratan Oh iya. Kayak Kim Jong Un juga ya Taeyong. Jong-un. ya ini Korean style itu. Nah ini yang merupakan PR besar buat Bu Tuti ini sehingga bagaimana Bu Tuti menyikapi seperti ini dan bagaimana tidak lanjutnya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini yang PR besar buat saya sebagai pendidik juga nih ya. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kepahlawanan kepada anak-anak khususnya bagaimana mencintai negara kita gitu ya. Nah, Tadi kan sempat disinggung tentang perkembangan zaman. Ya. Di perkembangan Gen zaman Z. ini kan banyak sekali bentuk kriminal. Apakah kriminal tersebut membutuhkan seorang pahlawan? Oh. Bagaimana pendapat? Mungkin bisa Kriminal. dijawab. Kriminal maksudnya membutuhkan pahlawan itu penyelamat gitu Taya. Ya. Gimana ini? Kan maksudnya? pahlawan tadi kan sudah disinggung tidak mereka yang gugur di medan perang. Iya betul. Iya. Begitu. Iya. Jadi, apakah harus ada pahlawan penyelamat yang menyelamatkan korban dari para pelaku kriminal gitu ya? Bisa dibilang seperti Itu, makanya. Oke, sebenarnya mungkin kita itu sudah dilindungi pahlawan ya. Ada beberapa aparat negara seperti polisi, badan hukum dan juga tentara itu kan yang bertugas untuk menertibkan keamanan dan juga ada melindungi aturan kita. hukum, ya, ada aturan hukum. Kita sepertinya tidak memerlukan sosok yang herois ya, yang mungkin seperti zaman apa ya kalau cerita-cerita Robin Hood. anak-anak itu ya ada Robin Hood itu, bagaimana Robin Hood itu kemudian mencuri hartanya orang kaya, kemudian dibagikan ke masyarakat miskin, gitu ya. Salah satu contoh seperti itu. Sama kayak yang dikatakan sama Kak Aila, kriminal, bagaimana cara mengatasi kriminal dengan adanya pahlawan. Oh. Kan yang Ibu Tuti ketahui kayak di berita kemarin tuh guru di Oh ya, kan kasus. Nah, itu kasus itu. Nah, itu. Ya, itu salah satu bentuk yang mungkin ketidakadilan yang masih diterima dari seorang pendidik ya, karena mungkin penegakan hukum di negara kita itu masih belum yang benar-benar apa ya berada di relnya ya. Jadi hukum itu masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Makanya itu kan bisa disebut dengan tidak adanya pahlawan gitu. Tidak ada pahlawan. Ya mungkin bahasa kasarnya seperti itu, tapi yang jelas bahwa negara kita itu negara hukum. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sosok
sosok yang benar-benar seperti Batman, Nah. Superman gitu ya. Iya. Seperti itu, karena memang kita sudah negara hukum, kita berusaha untuk mengawal saja kasus itu. Nah, sekarang itu mungkin kasarannya ada ini ya, ada pahlawan Nah. netizen. Ya, Netizen Indonesia itu luar biasa. ya sekali ada apapun langsung gercep gitu cepat gitu. Tajamnya luar biasa. Ya, itu bentuk respon mungkin karena kejengkelan melihat sebuah kasus yang tidak segera diselesaikan dengan baik gitu ya, sehingga memunculkan kekuatan superpower yang tidak secara fisik tapi memaksa dengan amat sangat ya. Ya bisa jadi mungkin itu salah satu dari pahlawan. Iya. Orang yang tapi tidak secara fisik ya, tidak Tapi secara secara fisik. tidak langsung netizen menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Iya. Nah, tapi tetap gini lah ya. Ya. Netizen itu kan suara netizen itu kan kadang ada yang baik ada yang tidak. Bagaimana kita menyikapinya dengan sebaik-baiknya, membedakan mana yang layak dan tidak layak untuk dilakukan, untuk diikuti. Itu sih kalau seperti itu. Jadi secara fisik kita tidak membutuhkan sosok pahlawan mungkin ya, karena negara kita sudah negara hukum. Cuma kita mengawal dan selalu mengikuti berita itu, dan mungkin ya adalah contoh-contoh kalau di bidang hukum itu mungkin aparat penegak hukum seperti polisian atau kejaksaan ya, kemudian juga pengacara yang mungkin bisa menyelesaikan hal seperti itu. Jadi itu. Nah oleh karena itu kalian ya sebagai generasi penerus nih, untuk menyikapi hal seperti itu kita harus banyak membaca sih. Membaca itu jangan diartikan letters membaca buku loh ya, tapi membaca situasi, membaca keadaan, itu bagian dari literasi. Bagaimana kita itu berlaku bijak ya untuk menghadapi segala sesuatunya, tidak mudah terbawa berita-berita hoax, tapi kita selalu cross check gitu. Iya gitu. Jadi ini dari tadi kita sudah membahas bagaimana tentang peristiwa di Diponegoro, Secara pahlawan, secara pahlawan. sampai pahlawan semuanya pahlawan. cinta, Pahlawan cinta, pahlawan devisa, Ya, itu. pahlawan jasa. Benar sekali. Jadi pahlawan itu tidak tentu mereka yang selalu gugur di medan perang. Betul, tidak selalu. Itu ilmu baru sih buat saya. Termasuk kalian loh. Iya. Kalian itu adalah pahlawan pembangunan. Iya. Jika kalian fokus belajar dan berusaha untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Dan mempertahankan. Iya, mengisi kemerdekaan gitu ya, dan melestarikan apa yang sudah dianugerahkan, diwariskan oleh para pejuang kita. Nah, itu sudah panjang lebar bicara tentang pahlawan, sejarah pahlawan, makna pahlawan. Untuk Kak Abi dan Bu Tuti sendiri, Iya. pesan moral tentang kepahlawanan itu bagaimana sih? Pesan moral. Soalnya Maksudnya- nih, kan dulu ya. Pesan moral tentang kepahlawanan. Ya, maksudnya kayak pahlawan itu, dengan pahlawan kita tuh harus lebih semangat. Hari pahlawan kita gimana? Ya, Pesan moral itu hari pahlawan gitu ya, tentang 10 November itulah. Oh ya, pesan moralnya mungkin seperti ini. Seperti yang diucapkan tadi, kalau pahlawan itu tidak harus orang yang gugur di medan perang, tapi orang yang memiliki semangat untuk memperjuangkan sesuatu itu sudah pahlawan bagi saya. Entah apapun itu tujuan dan juga maksudnya, selama ada kobaran api dan juga semangat untuk mewujudkannya, maka dia adalah pahlawan. Maka seharusnya kita semua, setiap individu yang sekarang diberikan nikmat untuk hidup, itu adalah pahlawan. Jadi jangan takut untuk meraih cita-cita, tetap semangat untuk menggapai mimpi, dan juga jangan lupakan cinta tanah air kita. Aduh, bagaimana ini? Amit ya. Iya. Yang sangat menyentuh sekali ya. Oke, dari Bu Tuti. Kalau Bu Tuti, pesan moral untuk hari pahlawan ya. Iya. Jadi gini lah, Bu Tuti itu menyikapi bahwa hari pahlawan itu kan luas ya. Seperti kembali ke pada makna Iya, makna yang pahlawan saya tadi. sampaikan bahwa memperingati kepahlawanan atau hari pahlawan itu tidak hanya sekedar bagaimana kita memperingati perjuangannya, memperingati pengorbanannya, tapi juga meneladani
segala pengabdiannya. Oleh karena itu, maka bagaimana kita sekarang ini berkiprah sebagai manusia pada zamannya masing-masing dan sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau kalian masih pelajar, berarti ya bagaimana kalian belajar Menggunakan sebaik-baiknya pelajar, siswa, siswi. Iya betul, karena menuntut ilmu itu adalah salah satu ikhtiar untuk menggapai cita-cita. Dan kita tidak pernah tahu ya takdirnya nanti kalian mau jadi apa. betul Gitu. Jadi yang sekali. penting sekarang itu fokus sekolah, melakukan kegiatan yang positif, itu juga mungkin memiliki kegiatan positif di luar sekolah juga bagus. Artinya menyertakan diri atau membekali diri dengan banyak kompetensi. Gitu. Mungkin kalian di sini punya bakat-bakat yang terpendam ya. Bisa di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang keagamaan. Nah itu pesan moralnya, gitu ya. Dan jadi juga sebagai pendidik itu, jadi menjalankan kewajiban saya mendidik kalian, mengarahkan ya, sehingga kalian jadi generasi penerus yang Saya mau kasih satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah lama kita berbincang dari tadi. Ya itu. Apa pesan moral bagi halayak umum, khususnya remaja dalam menyikapi bulan politik pilkada? Nah, Jika bentar lagi kan, bentar bentar lagi ya. 27 November, lo golput ya teman-teman. Jangan lupa nyoblos. Jangan sampai golput. Salurkan aspirasi kalian Nah, dengan baik dan benar ya. Tapi ngomong-ngomong sebentar, ini kalian sudah punya suara belum? Saya belum. Saya sudah punya. Sudah. Saya sudah juga. Anak sudah. Sudah. Kalau Ayla belum. Suaranya dititipkan orang tua saja. dititipkan. Iya. Oke. Kalau Bu Tuti sudah berkali-kali nih. Udah dari zaman Habibie kayaknya. Oh tidak ada Oh, bukan. Bibi. Bu Tuti itu adalah salah satu generasi yang sudah mengikuti berapa kan presiden ya? Pokoknya yang belum pernah dirasakan Bu Tuti cuma Pak Karno aja deh. Waduh. Sudah lama sekali ya. Sudah sejak zaman Presiden Soeharto, Presiden Habibie, kemudian Gus Dur, setelah Gus Dur ada Megawati, setelah Megawati kemudian ada SBY dan ada Jokowi, Dan terakhir sekarang Prabowo. Sebelum masa reformasi. Iya. Iya. Yang paling lama yang Nah, Bu Tuti ini. Ini kasih pesan moral kalian nih untuk calon-calon ini ya, pemilih pertama ya. pertama itu. Nah, yang pertama nak, sekali lagi banyakin literasi ya, banyakin Iya. literasi itu penting banget untuk menentukan siapa sih yang mau kita pilih itu. Gitu. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita hoax. Benar Karena sekali. banyaknya media itu ya. Iya. Oh, nyoblos ini dapat uang 50 juta gitu. 50 juta. Udah tergiur. Nah, apalagi kalau soal uang itu udah nggak bisa dilakukan lagi. Jangan 50 juta. Orang kalau dikasih 50.000 nggak mau. Iya. Memanfaatkan haji Nah, mumpung. nah. Ayo, kamu nanti tak kasih ini ya sekian asal kamu coba ya. Oh, mani piro. Nah, gitu. Sudah berapa calon gitu kan ya. Nah, jadi pesan Bu Tuti adalah gini, pesan moralnya sekali lagi bahwa untuk generasi muda dan khalayak umum bahwa sekali lagi yang terpenting adalah banyakin literasi, banyakin membaca, banyakin melihat situasi politik ya, karena sekarang itu sensitif sekali, kondisinya sensitif sekali, apalagi kalau sudah menuju ini ya, menuju apa pilkada dan sebagainya. Itu banyak kasus-kasus yang Kasus. kemudian menggoreng apa bahasanya? Menggoreng kayak satu Menggoreng masalah. Iya, menggoreng masalah. Nah, seperti itu. Dikorek-korek terus. Nah, itu kita sebagai generasi penerus nih ya, baik untuk diri sebagai pendidik dan kalian sebagai generasi penerus yang nantinya menjadi ujung tombak pembangunan. Sekali lagi banyakin literasi, kemudian jangan terpengaruh oleh berita hoax. gitu kalau begitu. Nah, mungkin Kak tadi punya ini lagi. Kalau saya mungkin ya itu sih yang sudah memiliki hak untuk bersuara itu jangan dibuang haknya. Karena kalau kita dapat hak terus dibuang kan mubazir ya, Iya. betul sekali. Nah, tapi nyoblosnya juga jangan ngawur itu tadi. Betul. Kita harus tahu dengan pasti siapa yang bakal jadi pemimpin kita. Karena ribetnya kita itu ya, ketika ada pemilihan seperti ini kita tuh sikapnya tuh acuh. Tapi ketika kita mengalami masa pemimpinannya yang Jelek. ternyata jelek, itu kita tuh Ngomel. Gimana ini? Iya. Padahal kan kita yang milih itu. Padahal saat ini tuh saat yang penting untuk menentukan bagaimana nasib
5 tahun yang kedua. Iya, betul betul. Benar-benar. Jadi bagi Gen Z yang sekarang itu seharusnya malas membaca ya gak apa-apa dibaca saja. Dibuka kembali sosmednya dan gadgetnya itu dimanfaatkan untuk menggali informasi tentang para paslon-paslon yang akan kalian pilih. Jadi jika milih pilkada itu juga harus jujur ini Bu. Iya, harus jujur. Suara kita menentukan 5 tahun yang akan datang. Benar sekali. Saya pernah belajar waktu SMP itu kalau nggak salah singkatannya itu berjudil. Ya, Benar. Kenapa Malik? Saya Berjudil. agak lupa. langsung umum, bebas rahasia, luber. rahasia, Luber, jujur dan adil, jurdil, luber, jurdil. Iya. Jadi langsung artinya kita datang ke tempat-tempat TPS. TPS ya. Iya. Kalau TPQ itu Pendidikan Quran namanya. beda itu. TPS. TPS. Kemudian langsung umum artinya ya kita berada di banyak orang ya, umum kan tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan. Kemudian langsung umum, bebas rahasia, bebas artinya kita boleh memilih siapapun, bebas menurut keyakinan kita masing-masing. Tapi ada satu nih yang kadang dilupakan loh sama Gen Z sekarang. Waduh, apa itu berarti? Apa itu? Rahasia. Iya, rahasia kan yang Oh iya. Beneran. Yang terpenting di sini poinnya. Itu kan sudah ada asasnya ya. Ya, sudah ada asasnya. Umum, bebas rahasia, kalau berjurdil itu. Tapi orang sekarang itu kan bangga kalau dia pilihannya pilih siapa? Iya, saya tadi pilih si A, si B, si C. Ini bikin rame. Nah. Kalau mungkin kalau dia ngomongnya sama yang satu circle, Satu keluarga. Pilihannya sama. Mungkin bisa menyimpan. Nah, kalau dia itu ngomongnya ke beda pilihan, ini yang jadi rame. Betul. Nah, ini yang perlu ditekankan dulu lagi bahwa rahasia itu harus ditekankan sebenarnya meskipun Betul, itu ya, dengan betul. sahabat sendiri, bahkan mungkin orang tua, bahkan orang terdekat kita, karena itu bagian dari hak kita untuk merahasiakan. Kenapa sih? Kita juga harus menjunjung tinggi asasnya agar menghindari keramaian, kericuhan dan lain sebagainya. Kita sekarang udah ditinggalkan loh. Sekarang itu bangga banget. Oh, saya milih A loh. Oh, saya milih B. Oh, bagus A, bagus B gitu ya. Akhirnya, nah, Ricu. Iya, benar rahasia ini kan rahasia itu penting. setelah kegiatan pemilu itu kan ada banyak peristiwa-peristiwa keluarganya yang pecah Nah. karena soal pilihan itu Pilihan yang tadi. berbeda. Benar sekali. Ya, jadi itu ya pesannya. Ya, itu penting. Harus sepele tapi penting. Sangat penting. Itu yang sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Jadi meninggalkan apa ya? Melupakan Melupakan asas asas. dari pemilihan umum itu sendiri. Saya senang sekali sih bisa ngobrol, Iya. tahu sejarah dan Kan kita kan Gen Z ya, tidak tahu apa-apa. Emang kita tahu tapi tidak tahu secara dalam gitu Iya, loh. benar-benar. Secara Kita Sharing-sharing ya. Ya. benar sekali. itu. Dari mulai apa tadi janji Jepang Wah. sampai ke kemerdekaan, Sampai ke Usaha politik. mempertahankan Ya. bagaimana cara mempertahankannya. Betul. Ya itulah. Itu bagaimana kayanya khasanah pengetahuan kita ya. Kita tidak pernah membedakan ilmu ABCD itu yang paling penting yang mana, paling sulit yang mana, paling mudah yang mana. Yang penting adalah bahwa semua ilmu itu adalah karunia Allah. Jadi ilmu apapun, ayo kita pelajari, ayo kita jalani dan ya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi bahwa orang itu keberhasilan seseorang itu tidak hanya kemudian ditentukan oleh bagaimana dia berharap, tapi juga sejauh mana ikhtiar yang dia lakukan dan bagaimana sosialisasinya dengan orang sehingga satu sama lain bisa memberikan support ya, bisa memberikan dukungan dan sebagainya sehingga satu orang itu bisa Saling menguatkan. ya bisa sukses. Amin, amin. Ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada tamu Sama-sama. peserta yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Bu Tuti selaku guru sejarah Dan Kak Abid selaku siswa SMA Perlaungan. Banyak sekali yang dapat kita pelajari pada hari Betul. ini, benar sekali. Dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetap stay tune untuk konten-konten kita selanjutnya. Iya. Baik, sekian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Iya. Sharing kita cukupkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
SPD. Ya Allah. Ayo lah. Ya. Yaitu ubud. Langit.